Alkisah, pada zaman dahulu kala, diceritakan ada sepasang suami istri yang sangat miskin, teramat miskin, mencari makan sampai ke sebuah negeri entah berantah yang dipimpin oleh seorang raja masyhur. Namanya ialah Maharaja Indradewa. Maka sesampai di negeri antah berantah, sepasang suami istri miskin itu sambil menahan perutnya yang digigit lapar, mereka mengais-ngais mencari sisa makanan di tempat sampah di halaman luar istana Maharaja Indradewa. Orang-orang yang melihat sepasang pengemis tua itu dengan pakaian compang-camping dan buruk rupa itu jadi ramai seketika. Mereka mengejek dan menertawai tingkah laku kedua pengemis yang sedang mengais-ngais sampah mencari makanan, sisa makanan. Bahkan ada yang sampai hati melempari dengan batu dan ranting kayu. Sementara itu, di balai perempuan, Maharaja Indradewa yang sedang mengadakan pertemuan dengan para menteri hulu balang dan para prajurit kerajaan mendengar ada suara riuh di halaman luar istana. Ada apakah ramai-ramai di luar itu? Tanya Baginda. Lalu kepada seorang prajurit, ia dimintakan untuk segera meninjau ke keluar istana. Gerangan apa yang telah terjadi? Setelah memohon pamit, sang prajurit segera keluar dari ruang pertemuan. Tak lama kemudian, ia kembali menghadap raja dan memberi laporan. Ampun, Baginda Maharaja. Di luar istana terjadi keramaian disebabkan oleh banyak orang yang mengolok-olok sepasang pengemis miskin yang mengais sampah mencari sisa makanan. Usir mereka, jangan membuat onar di halaman istanaku, perintah Baginda Raja. Siap, Baginda. Sang prajurit segera meninggalkan ruang pertemuan dan bergegas mendatangi orang-orang yang sedang mengolok-olok sepasang pengemis dan melempar batu dan ranting kayu. Mereka ingin mengusir sepasang pengemis miskin itu agar pergi menjauh dari kampung mereka karena tubuhnya kotor dan bau serta pakaian mereka yang compang-camping itu. Rasa tak sedap di padang mata, suami istri pengemis itu dengan tubuh gemetar menahan lapar. Cepat-cepat ia berusaha pergi. Sang suami berusaha melindungi istrinya agar tidak kena lemparan batu dari orang-orang yang tak menyukai kedatangan mereka di negeri antah berantah itu. Dan lemparan-lemparan batu dan kayu beberapa mengenai badan dan kepalanya, meninggalkan luka sampai berdarah. Maka sesampai prajurit itu di halaman luar istana Baginda Raja, diusirlah orang-orang yang membuat gaduh itu. Orang-orang segera kembali ke rumahnya masing-masing, sedangkan sepasang pengemis itu sembari menahan lapar berjalan tertatih-tatih menuju ke hutan mencari tempat untuk berlindung. Dengan hati was-was karena takut dimangsa binatang buas, malam itu si miskin tidur di pinggir hutan. Keesokan harinya, ketika mereka terbangun dari tidur, rasa lapar sudah teramat melilit perut. Maka pergilah sang suami mencari rezeki. Akan tetapi, begitu ia sampai ke dekat kampung, orang-orang langsung mengusirnya dengan sambitan kayu dan lemparan kayu. Maka si miskin itu larilah menuju pasar. Akan tapi, begitu ia sampai di pasar, orang-orang melihatnya, segera ia dihadang dengan lontaran batu. Bahkan ada yang memukulnya dengan kayu. Maka larilah si miskin terbirit-birit sambil menahan sakit terlempar-lemparan batu. Semakin rasa lapar kian menyengat perutnya, hampir mati rasanya ketika kemudian dia sampai di suatu tempat di mana orang-orang biasa membuang sampah. Berhentilah ia di sana dengan tubuh yang gemetaran. Segeralah ia mengais sampah, mencari sesuatu yang layak untuk dimakan. Sampai akhirnya, di dalam tumpukan sampah itu, ia menemukan ketupat basi dan sekerat tebu. Cepat-cepat ia pergi kembali ke hutan menemui istrinya, lalu dimakannya ketupat basi yang hanya sebiji itu berduaan. Ketupat habis, segera dimakannya sekerat tebu. Alhamdulillah, tubuh serasa segar kembali setelah beberapa hari tak makan nasi. Demikianlah hidup si miskin itu sehari-hari menahan lapar, serasa mati dalam hidup, hendak minta makan ke rumah orang, tapi takut. Jangan kata diberi sesuatu, baru sampai dekat rumahnya saja sudah diusir.
Menjelang petang, si miskin merintih kesakitan sembari menghapus darah-darah yang sudah mengering di tubuhnya. Setelah itu, ia tidur bersama sang istri dalam pelukannya. Pagi hari, ketika bangun dari tidurnya, berkatalah ia pada istrinya, "Istriku, sakit sekali badanku ini." Tanpa disadari, air mata jatuh menetes. Sang istri yang melihat itu merasa jadi iba hatinya akan penderitaan suami tercinta. Sambil berusaha menahan air matanya, ia segera mencari daun muda di sekitarnya, lalu dimamahnya dan dibalikkan ke sekujur badan suaminya sambil berkata, "Sudahlah, jangan bersedih suamiku. Kita harus kuat menghadapi cobaan ini. Kita sudah terkena sumpah Batara Indra. Kita harus kuat menjalaninya." Mendengar kata-kata istrinya, si miskin menyadari keadaan nasib hidupnya, bahwa sesungguhnya ia memang seorang yang aslinya seorang raja keindraan yang karena kesalahannya menjadi jatuh miskin dan hidup terlunta-lunta oleh sebab kutukan dari Batara Indra. Si miskin menghela nafas, tubuhnya terasa segar kembali. Pelan-pelan ia bangkit berdiri, lalu pergi masuk dalam hutan, mencari umbi-umbian. Hari-hari berganti minggu dan bulan, dan waktu terus berjalan. Bersama istrinya, si miskin tinggal di hutan, sudah menjadi kehendak Maha Kuasa. Istri si miskin hamil 3 bulan. Sehari-hari ia menangis ingin makan buah mangga yang ada di taman raja. Ia merengek pada suaminya agar mau mengambilkan buah mangga itu. Tentu saja si miskin bingung, jadi bingung tiada terkira. Maka katanya, "Ayolah istriku, apakah engkau hendak membunuhku? Permintaanmu sungguh tak masuk di akal. Bukankah kamu tahu? Jangankan mendekati istana raja, mendekati rumah-rumah orang kampung saja kita sudah diusir, dilempari batu dan kayu." Setelah didengar oleh istrinya apa perkataan suaminya, makin sedih hatinya, makin menjadi rengek tangisnya. Si miskin merasa nelangsa mendengar tangis istrinya, hatinya yang sangat disayat sembilu. Dalam hati ia bertekad untuk takkan mengecewakan istrinya. Demi anak yang ada dalam kandungan istrinya, ia rela berkorban apa saja, nyawanya sekalipun. Maka berkatalah ia kepada istrinya, "Diamlah istriku, jangan menangis lagi. Sekarang juga aku akan pergi untuk mendapatkan buah mangga itu." Sang istri pun berhenti menangis. Si miskin segera pergi, bukan ke taman raja, tapi ia malah pergi ke pasar. Sesampainya di kedai yang menjual buah mangga, ia berhenti ragu-ragu, hendak meminta, takut diusir dan disambit batu ataupun dipukul kayu. Di depan kedai ia hanya berdiri mematung dan wajah bingung melihat ada orang miskin berdiri di depan kedainya dan wajah bingung milik kedai keluar dan berkata, "Hai orang miskin, mau apa kau berdiri di depan kedaiku?" Dengan hati ragu, setengah takut, si miskin menyahut, Ampun Tuhan, saya ini memang orang miskin. Saya mohon belas kasihan Tuan. Apabila diperkenalkan, saya ingin meminta buah mangga yang sudah terbuang itu, barang sebiji saja." Mendengarkan permintaan itu, tak hanya milik kedai buah mangga yang merasa kasihan, tapi para barang sekitar yang jual buah mangga itu rasa hancur hatinya. Maka ada yang memberinya buah mangga yang segar, buah-buahan lainnya nasi, kue-kue, bahkan ada pula yang memberikannya pakaian. Tentu saja si miskin jadi terheran-heran atas kebaikan orang-orang di pasar itu. Dulu, jangankan memberi, bahkan saja dia mendekati pasar, orang-orang sudah mengusirnya dengan lemparan batu dan kayu. Akan tetapi, si miskin sudah tak mampu berpikir, saking gembira hatinya menerima pemberian orang-orang pasar itu. Ia segera kembali pulang lalu menyerahkan semua barang bawaannya dengan gembira pada sang istri. "Istriku, lihatlah apa yang kubawakan untukmu. Tak hanya buah mangga, tetapi juga buah-buahan segar, kue, dan pakaian. Ini untukmu semuanya," katanya. Si miskin juga menceritakan kepada istrinya bahwa apa yang ia bawa itu adalah pemberian orang-orang di pasar. Usai si miskin bercerita, sang istri mengalami rasa senang, tapi malah menangis. Ia tahu menerima pemberian buah mangga dari mana. Tentu saja si miskin jadi kesal hatinya, tapi ia mencoba bersabar untuk menerima istrinya yang sedang hamil muda itu. Dengan sedih dan menatap istrinya, memohon agar suaminya mau meminta buah mangga yang ada di taman raja.
Suamiku, aku tak mau makan buah mangga dan buah-buahan lain serta kue yang kau bawa dari pasar ini. Lebih baik aku mati saja. Aku hanya ingin buah mangga di taman raja saja. Ini bukan maumu, tapi ini keinginan anak kita yang ada di dalam kandunganmu. Tolonglah, wahai suamiku. Bagaimana caranya aku bisa makan buah mangga di taman raja? Si miskin tak ingin istrinya mati. Kalau istrinya mati, bagaimana dengan anak yang ada di dalam kandungannya? Repot kalau begini urusannya, pikir si miskin. Karena kasihan pada istrinya, maka tanpa banyak pikir lagi, ia segera balik badan dan pergi ke istana menghadap Baginda Raja Indradewa. Singkat cerita, sampailah si miskin ke hadapan Baginda Raja Indradewa tanpa menemui kesulitan. Baginda Raja yang saat itu sangat heran dan bertanya, "Hai si miskin, mau apa kamu datang ke istana?" Si miskin langsung mahatur sembah dan berkata, "Ampun tuanku Baginda Raja, beribu-ribu ampun, apabila diperkenankan hamba yang miskin ini, mohon agar kiranya boleh mengambil daun mangga yang sudah berjatuhan di tanah itu Baginda Raja." Baginda Raja Indradewa mengerutkan hatinya merasa iba seketika. Maka bertanyalah Baginda Raja, "Hendak engkau apakan daun mangga itu?" "Untuk dimakan, Baginda," jawab si miskin dengan hati penuh harap. Bertambah hibah hati Baginda Raja, maka segera diperintahkan seorang prajurit untuk memetik buah mangga yang ada di taman. "Ambillah setangkai buah mangga dan berikan kepada si miskin ini," perintahnya. Prajurit segera melaksanakan perintah. Ia memetik setangkai buah mangga lalu diberikannya kepada si miskin yang segera menerimanya dengan hati sukacita. Ia mengucapkan terima kasih seraya menghantur sembah pada Baginda Raja. Pulanglah si miskin mententeng setangkai buah mangga untuk istri tercinta dan segera lebih muda. Ketika sang istri melihat suaminya dengan membawa setangkai buah mangga dari taman raja, betapa senang hatinya. Setangkai buah mangga ia terima dengan sukacita lalu dimakannya. Seiring jalan waktu 3 bulan berikutnya, si istri mereka kembali ingin makan buah nangka yang ada di taman raja. Si miskin pusing 7 keliling. Baginda Raja Indradewa emang baik hati, tapi untuk bisa sampai ke pintu gerbang istana, ia harus melalui kampung-kampung dari mana orang akan mengusirnya apabila melihat ia datang mendekati kampung. Tapi apa boleh buat, demi cintanya pada sang istri, ia menyiapkan segalanya. Ia siap melakukan apa saja sekalipun nyawa taruhannya. Maka berangkatlah ia menuju istana Raja Indradewa. "Mau apa lagi engkau istanaku, hei orang miskin?" tanya Baginda Raja Indradewa ketika si miskin datang lagi ke hadapannya. Sambil bersujud mengatur sembah, si miskin berkata, "Ampun tuanku, ampun beribu-ribu ampun. Hamba yang minta daun nangka yang telah gugur di taman paduka itu selai saja. Akan kau apakan dengan daun nangka itu? Untuk hamba makan, tuanku raja." Baginda Raja segera memintakan prajurit untuk memetik sebuah nangka dan berikan kepada si miskin. Tentu saja si miskin menerimanya dengan sukacita. Lalu ia bersujud mengatur sembah kepada Baginda Raja dan mengaturkan terima kasih, lalu pamit pulang. Sampainya di hadapan sang istri, buah nangka segera diberikan. Betapa senangnya si miskin ketika melihat sang istri memakan buah nangka dengan lahap. Ya begitulah adanya, setelah istrinya hamil, banyak kemudahan yang ia dapatkan. Banyak kebaikan orang yang ia terima berupa beras, makanan, dan pakaian, dan segala barang-barang lainnya. Agaknya memang sudah menjadi takdir Tuhan yang Maha Kuasa apabila kehidupan si miskin dan suami istri senantiasa diliputi bahagia semenjak sang istri mengandung. Dan puncak kebahagiaan hidup itu terkala rembulan di angin malam. Istri si miskin melahirkan seorang bayi lelaki yang tampak sehat dan elok rupanya. Anak serut diberikan nama Mahakarma, yang artinya anak dalam penderitaan. Setelah anaknya si miskin itu lahir, ia membuat gubuk untuk berteduh. Ketika ia menggali lubang dan mencangkar tiang cangkulnya mengenai benda keras sampai mengeluarkan suara yang cukup nyaring, ternyata benda tersebut adalah peti besi yang ketika berhasil dia buka, isinya penuh dengan emas permata dan sebuah topi mahkota yang berhias emas. Si miskin terpana seakan tak percaya pada apa yang dilihatnya. Tanpa disadarinya, dengan gemelang tangannya meraih topi mahkota yang dalam peti tersebut. Maka dengan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa,
Terjadilah sebuah istana kerajaan lengkap dengan perabotan, pengawal, prajurit. Si miskin jadi rajanya dengan Maharaja Indra Angkasa dan istrinya menjadi permaisuri dengan nama Ratna Dewi. Kerajaannya bernama Puspa Sari. Singkat cerita, kerajaan Puspasari makanya terkenal mana-mana. Rajanya baik dan bijaksana, negara aman sentosa, rakyat makmur dan damai. Maka bertambahlah kebahagiaan Maharaja Indra Angkasa ketika tak seberapa lama kemudian lahirlah anak Mahakarma perempuan yang diberi nama Nila Kesuma. Kerajaan Puspasari bersama masyhur. Berita tentang kemasyhuran kerajaan Puspasari akhirnya sampai ke telinga Raja Maharaja Indra Dewa di negeri antah berantah yang membuatnya menjadi iri dan merasa tersaingi. Kemudian muncul tersiar kabar kalau Maharaja Indra Angkasa sedang mencari ahli nujum untuk mengetahui peruntungan nasib kedua anaknya di masa depan. Maharaja memanfaatkan kesempatan baik ini. Segera ia dikumpulkan semua ahli nujum dan dihasutnya supaya mengatakan kepada Maharaja Indra Angkasa kalau kedua anaknya itu Maharaja Makarma dan Nila Kesuma akan mendatangkan malapetaka yang dihancurkan oleh Puspa yang bisa menghancurkan kerajaan Puspasari. Siasat licik Maharaja Indradewa berhasil ketika generasi ramalan dan para ahli nujum kedua anaknya akan mendatangkan malapetaka bagi kerajaan Puspasari. Maharaja langsung marah-marah. Segera ia menghampiri kedua anaknya Mahakarma dan Nila Kesuma hendak dibunuhnya. Permaisuri Ratna Dewi bersama mengalami suaminya sambil nangis terseduh-seduh. Ia memohon kepada sang suami agar kiranya jangan sampai membunuh kedua putra tercinta. Demi melindungi kedua putra-putrinya tersebut, permaisuri memohon dengan sangat agar kedua anak itu dikeluarkan saja dari istana. Tanpa pikir panjang lagi, Maharaja Indra Angkasa langsung mengusir kedua anaknya keluar istana. Tak berapa lama setelah Mahakar dan adiknya meninggal di istana, kerajaan Puspasari terbakar habis. Semuanya musnah dan bersambung.